warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita di dalam melaksanakan sholat itu wajib untuk berwudu. Jadi mensucikan diri terlebih dahulu sebelum kita sholat. Nah, ayat yang mendasari itu diantaranya di dalam surat Al-Maidah ayat berapa nggih? Itu saya ingat. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, niku ayat yang mendasari bahwa ketika kita akan sholat itu harus berwudu. Arti dari ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah, cucilah mukamu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini diantaranya yang merupakan rukun wudu. Artinya apa? Kalau sebagian ditinggal dari rukun wudu, maka wudunya tidak sah. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita pelajari kembali? Karena dalam prakteknya wudu ini ada yang kurang sempurna. Ada yang wudu itu hanya sekedar. Ada yang wudu itu dilakukan tidak tertib. Oleh karena itu kita belajar kembali atau kita pelajari kembali, barangkali ada sebagian kita, sebagian dari anak-anak kita dalam berwudu ada yang lupa dengan yang sudah dipelajari waktu di sekolah atau waktu-waktu sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan beberapa. Di dalam wudu itu ada yang kurang pas. Di antaranya pertama, ketika membasuh tangan itu kadang-kadang tidak jangkep. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang kedua, mestinya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Yang kedua, kadang-kadang waqdal wudu menggunakan lengan panjang kados ngeten iki, terus sesek diwingkis tapi gak nutut, mergo sesek. Akhirnya wudu niku mboten sempurna ngantos siku. Terus ketika membasuh tangan kadang tidak di sela-sela jari, mau cukup digerujuk tok. Sela-sela jarinya tidak digosok. Kemudian waktu membasuh muka
itu masih ada bagian-bagian yang masih kering. Termasuk jenggote niki nek sing jenggote rada dawa niku dalamnya masih kering. Hanya di depannya saja. Termasuk ugi waktu membasuh telinga itu juga tidak sempurna. Misalnya begitu. Terus waktu membasuh kaki muk dikelucur tok. Dikelucur tok kiwa tengen tidak dibasuh, tidak diusap, tidak digosok. Nek wong sepuh sih kadang-kadang memang kesulitan karena kalau satu kaki berdiri satunya dibasuh ini kalau tidak duduk sulit. Lah itu kalau sudah sepuh gitu memang yo dimaklumi, tapi nek jek enom kan yo sik jejeg ngoten iki. Nah, kudu disempurnakan. Kadang membasuh kaki juga tidak sempurna di atas mata kaki. Nah, ini diantara beberapa kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kira-kira betul napa mboten? Leres nggih? Pernah begitu nggih? Contohnya misalnya ngeten nggih. Wudune teng kran. Krane wis dibuka, terus niki muk dikenekno tok sret ping 3. Dadi tengen kiwa. Ora sampai dibasuh. Nate semerap ngoten. Nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu kita bareng-bareng belajar atau mempelajari kembali. Barangkali ada yang lupa, sekarang diingatkan kembali. Ngaten nggih? Monggo kita sareng-sareng belajar melih atau mempelajari kembali agar wudu yang kita lakukan untuk memenuhi syaratnya sahnya sholat ini kita pelajari kembali. Nggih. Bapak Ibu sekalian, urutan niki langsung mawon niki, tidak membahas hadisnya satu-satu, tapi nanti juga bisa ketika ditanyakan merujuk ke hadisnya. Jadi idza tawaddata fakul bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yen sing ayat wau niku rukun, niki kula jelasaken lengkap sak sunnahi, gitu ya. Jadi apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Artinya wudu ini memang bukan kebetulan, tapi memang disengaja kita akan memulai untuk berwudu. Kemudian mengikhlaskan niat karena Allah. Niki penting, mengikhlaskan niat karena Allah. Jadi wudu itu bukan karena dilihat orang, karena pantes-pantesan, boten. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah. Apakah harus dibaca? Tidak harus dilafadzkan. Tapi kita memulai sesuatu itu harus diawali dengan niat. Saya niat saya akan berwudu. Wudu ini yang dimaksudkan karena Allah, gitu. Kemudian memulai, basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Membasuh telapak tangan menika diawali yang kanan sampai pergelangan, dibasuh 3 kali rata. Setelah kanan kemudian yang kiri, terus sela-sela jarinya juga digosok.
Kemudian gosoklah gigimu dengan kayu arok atau semacamnya. Kayu arok niku kayu siwak. Nek ngriki nggih jarang kalau kita tidak niat membeli, tapi ada di Tuban juga toko yang menjual kayu siwak. Atau semacamnya, misalnya digosok dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Nyun sewu Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu waktu makan niku lak wonten to kadang-kadang selilit teng untu nggih wonten nggih kadang-kadang. Utawa sisa-sisa makanan teng daerah mulut. Niki kira-kira nek suwe mboten diresiki, sekalipun ya kita makan terus ya makan minum, itu kalau ndak dibersihkan kira-kira nimbulkan bau napa mboten? Nggih. Makane niki perlu digosok-gosok gitu supaya sisa-sisa makanan niku resik ngoten. Termasuk juga ketika omong-omongan dengan sebelah kanan kirinya niku nggih baunya juga ndak bau ngoten nggih niku. Maka gosoklah gigimu dengan kayu arok atau semacamnya. Misalnya juga sikat. Napa niku sadurunge wudu napa sadurunge, kadang-kadang kita sering itu sebelum wudu ya. Itu digosok dulu. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan. Telapak tangan, misalnya kita ngambil air, kemudian sambil berkumur, terus sebagian diisap lewat hidung, diserap, disedot, gitu. Dan apabila kamu sedang tidak berpuasa. Jadi nyedot niku wau nek awak dhewe gak poso, tapi nek wudune waktu poso nggih mboten usah nyedot mergo kadang-kadang iso mlebu nanggone tenggorokan ngoten. Nah niki nggih jarang nggih sing nyedot niki. Nggih to? Nggih. Mergo nyedot niku nek rada banter titik mlebu niku ya rada gak penak. Nggih. Tapi itu memang sunnahnya begitu, disedot. Tapi sehat gitu. Sehat. Makanya waktu Covid kemarin itu kita disarankan juga membersihkan hidung dengan air garam. Jadi disemprot dengan air garam sampai keluar ke sisi yang lain. Itu diantaranya untuk membersihkan di area saluran hidung. Jadi berkumur gitu ya. Sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Nek poso mboten usah. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali. Jadi berkumurnya disempurnakan sambil menghirup, kemudian membasuh muka 3 kali. Membasuh muka niki berarti di tempat batas rambut, nggih. Batas rambut niki muka niki sedaya. Ngoten. Kemudian dengan mengusap sudut 2 mata. Nek ngeten iki biasa ngresiki napa? Blobok. Nah niku sudut mata ini waktu kita wudu sempurnakan sambil diusap, diresiki. Ngoten. Jadi mengusap niki napa? Ngambil air kemudian diusap ke muka 3 kali sambil membersihkan kedua sudut mata.
membersihkan kedua sudut mata. Dan itu dilakukan 3 kali dengan mengusap dua sudut mata, kemudian lebihkanlah membasuhnya. Lebihkan itu berarti diratakne terus sampai sela-sela jenggot niki nggih digosok gitu. Dan sela-selailah jenggotmu. Jadi sing jenggote panjang niki ditelesi kena kulite, ngaten nggih. Dan kemudian basuhlah kedua tanganmu dan kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Jadi sampai siku, menggosok kedua tangan, niki sampai siku. Dahulukan tangan kanan dulu, dan juga jari-jarinya juga di sela-selai ngeten. Antar jari niki lho. Sing sering ini lak mek dikelucur tok ngeten tok, sret-sret ngeten tok. Dan kadang-kadang niki sikune niku jek kering. Nah ini harus diperhatikan, disempurnakan sampai sikune teles itu. Dan digosok, tidak dikelucur tok. Kalau sudah, kemudian yang kiri. Ngaten. Berikutnya dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu. Jadi melebihkan dalam membasuh artinya disempurnakan. Dalam membasuh niku disempurnakan. Ora usah kesusu. Dahulukan tangan kanan. Lalu usaplah ubunmu dengan menjalankan kedua telapak tangan dan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Jadi mengusap kepala ini disempurnakan. Setelah kita basahi dengan air, mboten kepalai dibasahi air mboten lho ya. Tangane setelah dibasahi air, kemudian dibasuh dari depan, nggih, dari depan ke belakang sampai tengkuk. Terus kembali ke muka, gitu ya. Jadi dimulai dari depan, dari depan menyangkut seluruh bagian rambut yang di depan, kemudian ke belakang, terus kembalikan ke depan sampai muka. Cukup 1 kali. Lah bagaimana kalau yang dimaksud mengusap itu hanya begini saja? Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi dalam hadis itu ditunjukkan mengusapnya, diusap sepenuhnya dari depan ke belakang, kembali ke depan. Kita pilih yang itu supaya lebih sempurna. Kadang kan wonten mok sing ngeten tok. Niki diunggahno titik, ngeten ya. Terus mriki tok ditutul-tutul ping 3. Nah, kita ikuti saja perintah di dalam hadis. Niki diseleh. Jadi waktu akan wudu wis diseleh dhisik utawa dicantolne tek. Nah. Itu. Terus kemudian
Kemudian setelah itu kita basuh telinga. Basuh telinga itu jempolnya ini di luar telinga sebelah luar, telunjuknya di dalam. Telunjuknya yang bagian dalam, jempole bagian luar. Ya diupayakan sampai semua tersapu, lubang-lubang niki tersapu. Oh gak mau sekedar njobone tok, ngoten nggih. Tersapu. Ora kudu dibasahi. Tapi sisa air yang di tangan ini saja sudah cukup. Nggih. Jadi ujung telunjuk niki nggih ya menyapu bagian dalam sing lekuk-lekuk niku. Sing jempole niki bagian luar. Jempole niki bagian luar telinga. Ngoten. Paham nggih? Kemudian berikutnya nggih menika membasuh kaki di tempat-tempat masjid modern, baik itu yang di Indonesia maupun di luar negeri. Terus masjid-masjid baru yang fasilitasnya agak lengkap niku dilengkapi kali tempat duduk. Mergi kados kula ngeten iki nek wudu terus mboten wonten gocelane ngoten ngeten iki kadang-kadang kangelan. Makanya di tempat-tempat masjid-masjid yang baru niku disediakan untuk duduk. Dadose wonten damel lenggah terus wonten napa jenenge niku pijakannya kaki supados wudu niku semakin sempurna. Nah, mengusapnya ini sampai di atas. Lho kados ngeten iki wis rada angel wong sikile. Bedane karo jek enom. Dados sing ngeten iki kali disiram utawi dikelucur ngangge napa? Air yang keluar dari keran, terus sela-selanya niki juga digosok. Sela-selae napa? Sela-selae jari niki digosok. Niku sampai di atas mata kaki. Ini diingatkan betul kalau misalnya sak penake dhewe mboten ngantos mata kaki, tidak membasahi seluruh bagian yang harusnya dibasuh, itu diancam neraka. Artinya tidak menyempurnakan wudunya. Nah, oleh karena itu ketika kita wudu diupayakan sesempurna mungkin. Jadi tidak hanya sekedar. Kenapa? Karena dengan mendasari sholat dengan wudu ini menunjukkan bahwa kesungguhan kita untuk merespon perintah Allah yaitu berupa sholat ini dilakukan sungguh-sungguh, tidak mau sekedar menggugurkan kewajiban boten, tapi dilakoni betul-betul sesuai dengan niatnya karena Allah, maka dilakukan secara sempurna. Ngoten. BI mbok menawi kok wekdal wudu niku kadang-kadang wonten sing napa tesik dereng sempurna, maka setelah ini ayo kita coba sempurnakan wudu kita. Engko nek wis wudune sempurna, insyaallah salate juga menjadi lebih sempurna mergi mboten kesusu. Nek wudune tok wis kesusu, terus wudu niku wis gak sempurna, niki iso-iso salate ya cepet-cepetan ngoten. Nah, niku urutan tata cara wudu. Nah, setelah membasuh seluruh bagian-bagian yang menjadi napa jenenge niku
rukun sampai dengan yang sunnah, kemudian diakhiri dengan membaca doa. Nggih menika dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti wudhu kita selesai. Ada peringatan juga, jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Dadosé mboten angsal boros. Kerane bewanter itu terus ditelos kabeh. Lah niki juga mubadzir. Apalagi di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat umum niku kadang-kadang jamaah kuwatah gak mikirne jamaah mburine, keran dipol wae terus yang mburi gak kebagian. Gitu. Lah ini juga tidak boleh, gunakan air secukupnya, nggak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Nah, ngaten, monggo Bapak Ibu niki wau urutan wudhu mulai dari basmalah sampai doa akhir wudhu. Monggo mbok menawi wonten tanglet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Hingga siku. Nggih. Saya bacakan hadisnya dulu biar nanti kita lebih 12. Di hadis tentang membasuh tangan, karena ayat dalam pendahuluan tadi yang saya bacakan, dan tanganmu sampai ke siku, dan hadis Humron nomor 3 membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, dan yang kiri seperti itu pula. Dan karena hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim, yaitu hadis nomor 10, saya bacakan dulu hadisnya nomor 10. Dari nomor 8 dulu. Menurut hadis Abu Dawud dengan isnad yang baik dari Abi Umamah, Rasulullah mengusap 2 sudut mata dalam wudhu. Kemudian menurut hadis Abu Hurairah pada riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian bersinar muka, kaki dan tanganmu di hari kemudian, sebab menyempurnakan wudhu. Maka siapa yang mampu di antara kamu supaya melebihkan sinarnya. Kemudian hadis nomor 10, karena hadis Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Rasulullah SAW berwudu, maka beliau mengerjakan demikian, yakni menggosok, jadi tidak disiram saja. Kemudian hadis Utsman bin Affan bahwa Rasulullah mensela-sela jenggotnya dalam wudu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian berikutnya, karena ayat di atas dan tanganmu sampai ke siku, dan hadis Humron yang nomor 3, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, dan yang kiri seperti itu pula. Dan karena hadis Abdullah bin Zaid bin Asim tersebut,
Nabi SAW diberi air 2/3 mud atau sekitar 1,5 liter, lalu menggosok 2 lengannya, gitu ya, menggosok 2 lengannya, menggosok sela-selai di antara jari-jari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan keran itu kita hadapkan di keran, kita gosok dari sini sampai ke jari-jari, penuh dari siku, tidak hanya sekedar digerujuk rok, tapi kita gosok sampai di sela jari-jari. Kemudian ini 3 kali, kemudian dilakukan juga 3 kali bagian kiri, terus di sela-sela jari-jarinya juga digosok. Lengkap. Begitu Pak. Itu untuk menggosok tangan kanan sampai siku. Dari siku dulu juga boleh nggih. Intinya tangan kanan mulai dari ujung sampai siku, iya. Iya. Intinya kita gosok sepenuhnya dari siku sampai pada sela-sela jari. Tidak hanya digerujuk tok. Ngaten nggih. Nggih, lajeng berikutnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama tergusur kan wonten padasan, Mbak. Nggih. Lah, ya Mbak ini betul semrame toyo niku telas, jadi dereng sedanten upami membasuh rambut terus kaki dereng ketumanan toyo, Pak. Nggih. Telas. Nggih. Lah iki apa dilajengaken kita sholat atau bertayamum, Pak? Nggih, nggih. Nggih. Niki ngaten Bapak Ibu. Kita menggunakan napa padasan ya. Padasan niku wadah sing mboten ageng. Terus telas. Wis diklucurne asale mboten semerap niku isine sak pira, terus dipakai ternyata karek mbasuh kaki telas. Terus pertanyaannya niki dilanjutkan tayamum napa dos pundi? Ngaten Pak nggih. 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 Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Di tempat itu apakah sudah sama sekali tidak ada air atau masih ada? Kira-kira masih ada air atau maksudnya pas padasane telas tapi nyibuk ning sumur jek wonten, kan bisa jadi. Atau memang ya karena hanya itu tok, cari di dalam di luar sudah ndak ada. Kira-kira dos pundi Pak? Tesik wonten apa mboten? Kira-kira teng Jawi. Selama masih ada nopo niku, misalnya kita wudhu di sini, di sana itu masih ada, maka kita ngambil lagi untuk dilanjutkan, bukan mengulang kembali. Mendhet toya nopo dilanjutkan teng ngriku, nopo nyibuk melih diwadahi nopo wau padasan, terus tinggal melanjutkan yang belum. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada sama sekali. Kalau sudah tidak ada sama sekali, ya berarti menyempurnakannya karena sudah tidak ada sama sekali ya tayamum. Nanti pembahasan berikutnya tayamum. Ngaten. Apa mungkin? Sangat mungkin. Contoh nggih. Teng hadis niki wau kan Rasulullah itu hanya persediaannya mek 1,5 liter. Persediaan damel wudu niki lho. Mau 1,5 liter. Betnen kali teng ngriki niki lah
kerane dibuka sur ngoten. 1,5 liter niku berarti titik-titik. Tapi untuk menyempurnakan. Nah, contoh ketika kurang. Kita sedang naik bis, nggih. Terus masuk waktu sholat, ngenteni masjid niku kadoan. Mergo daerahnya bukan daerah muslim. Akhirnya berhenti di tempat itu, kita hanya bawa air, misalnya air-air yang sudah diwadahi botol. Air bersih, kados aqua. Aqua niki, aqua Cleo niku kan air bersih dan mensucikan, suci mensucikan. Lah niku terus kok sampai kurang, lah mungkin niku wau. Tapi kita sudah tahu seberapa banyak air yang tersedia. Ketika air itu cukup hanya untuk minum, berarti langsung kita pakai tayamum. Sudah terukur. Tapi andaikan wis kadung wudu ternyata di dalam juga sudah habis, berarti menyempurnakannya ya berarti kita tayamum. Gitu. Tayamum. Karena gung sampai sempurna wis pun telas. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Islam itu memberi kemudahan, tidak menyulitkan. Jadi ketika kondisi normal, maka kita berwudu dengan air secara sempurna. Tetapi ketika kondisi tertentu niku sakit karena tidak ada air, karena kondisi sakit, karena kondisi di pesawat terbang yang perjalanannya itu memerlukan waktu 10 jam, maka Islam memberi kemudahan dengan tayamum. Ngaten. Pun niki masih tentang wudu. Monggo mbok menawi wonten masalah nggih. Nggih. Sebentar, masih kurang jelas. Ada sisa-sisa make up, nggih, terus. Oh, nggih. Memang Bapak Ibu, untuk ibu-ibu kadang-kadang juga ada keterbatasan. Keterbatasannya itu biasanya waktu pergi, waktu nopo ngadepi mantenan atau nopo ngoten niku kan sedang bermake up, kadang ya pakai lipstik, kadang lah niki biasane niku diantisipasi. Pertama, untuk menghadapi waktu sholat niku pun disiapne wudu dhisik. Terus diatur sedemikian rupa ketika sudah berias dalam kondisi sudah suci dari hadas. Tapi terus wis disiapne ngono. Terus ngentut. Nah, kan ngoten to gampangane pertanyaane kan ngoten. Terus ngentut wudu iki nek tak resiki ilang eman, terus nek gak diresiki wudune iki sah ta ora ngoten. Arep mek ukur-ukur tok pokoke dibasuh ngoten tok. Tapi ya jek gak resik mergo masih wonten. Nah, niki karek eman lipstike apa sempurna wudune. Ngoten. Nggih, karek niku
eman lipstike apa pingin sempurna wudune? Lah, nek wis eman lipstike niku, terus iki kira-kira niate mau karena siapa wudu? Lho niki mungkin niki ingkang tanglet niki kan belum tentu mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili banyak orang. Terus pertanyaane, wudu niku wau niate iki engko mau menggugurkan kewajiban, nopo pingin niat membersihkan gitu. Maka sebaiknya tetap dibersihkan. Nek butuh mele, ya engko ngadep kaca ngerias lagi secukupnya. Atau sudah diantisipasi supaya nanti cukup sampai waktu sholat wudu dulu. Nah biasanya Bapak Ibu nyun sewu, tiang nek biasa wudu niku keluar dari keluar dari kamar mandi itu biasanya sudah dalam keadaan berwudu. Keluar dari kamar mandi itu selalu berwudu. Niki nek sing pun terbiasa, kados Jenderal Sudirman niku itu selalu menjaga wudunya. Nah, oleh karena itu satu ngantisipasinya kalau akan memasuki waktu sholat itu sudah diantisipasi berwudu dulu, baru berias sehingga terjaga. Niku sami kali ngeten Bapak Ibu, ketika kondisi tertentu apa karena dingin atau apa, niku boleh ketika membasuh kaki niku sing dibasuh sepatu nih dalam kondisi tertentu loh ya, sepatu nih itu boleh yang dibasuh sepatunya dibersihkan. Lah kados niki wau nggih ngaten, dadi sadurunge make upan niku wis wudu dhisik terus dijogo. Nek kepeksa terus wis waktu masuk sholat kemudian kita batal wudunya, ya wudu tetap secara sempurna, jadi tidak menyisakan bahan-bahan make up yang membatasi bagian wudu kita. Ngoten Bu. Nggih. Terus eman ya saiki karek niate mau mergo sapa kan ngoten. Ngaten nggih? Nggih. Terus berikutnya. Nggih, monggo. Maju mawon mergi rada supados cetha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki pitakon saking ibu-ibu niku kan lebih khusus. Nggih. Dadose nggon wudune niku mboten teng griyane piyambak. Nggon wudune niku kadang-kadang tempat terbuka. Lah niki jilbabe dilepas terus kita wudu seperti napa? Kaya wong lanang ngoten niku. Napa dibuka sampai tangan bisa memasukkan saja tapi tidak dibuka penuh. Niki sangat mungkin terjadi Bapak Ibu ketika kita tidak berada di tempat kita. Artinya kita mampir sholat di tempat tertentu, terus di sana niku tempatnya terbuka. Mboten wonten tempatnya tiang istri khusus. Sangat mungkin. Maka bagaimana caranya
tetap kita napa jenenge niku tidak membuka aurat. Dadose tangane gantian sebagian buka napa? Buka jilbabe, kemudian yang kanan didahulukan, kemudian salah satunya dibuka, kemudian tangan kirinya mengusap tetap dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk kembali ke depan. Kecuali kalau tempatnya itu sudah tempat-tempat yang ada batasnya, gitu. Jadi yang kanan duluan, terus sampai membasuh telinga, kemudian yang kiri sampai membasuh telinga. Jadi tidak dengan membuka jilbabnya. Itu tetap kita harus menjaga ya. Jadi tidak terus jilbabnya dibuka di depan umum ngaten. Ngaten. Monggo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seumpami Pakdo ngecat ngoten. Nggih. Nah, kan sampun dibersihkan itu. Nggih. Area-area yang kena cat. Nggih. Tapi masih ada sisa umpamaan pun di tumit. Nggih. Silakan tumit. Nah, kita sudah wudu, Nggih. sudah sholat. Nggih. Akhirnya setelah sholat kita tahu kok sholat tete. Nggih. Nah, itu gimana sholat kita? Nah. Kita mengulang mulai dari wudunya atau belum? Jadi Bapak Ibu, pertama memang ini sangat mungkin bagi kita atau tukang yang memang tugasnya itu berkaitan dengan bahan-bahan bangunan yang kemudian ya gak termasuk tukang niku tok Pak, ya termasuk napa sing bengkel mobil barang. Nah, pertama memang kita bersihkan dulu sampai sepengetahuan kita. Artinya kalau tahu di situ masih ada catnya waktu bersihkan, itu ya dibersihkan dulu. Ya mungkin mawon dolanan lem napa jenenge niku PVC. Niku lak padha transparan, kan mboten ketara. Lah mungkin kita tahu baru tahu setelah sholat. Itu artinya bahwa kita sudah melakukan itu dan bukan karena sepengetahuan kita. Tidak apa-apa, dilanjut. Mboten usah diulang, mboten usah ngulang sholat, ngulang wudu. Kecuali nek sejak awal ro dijarne lah beda lagi ini. Tapi ketika kita sudah berupaya membersihkan, taunya itu setelah sholat, berarti itu sudah termasuk bagian yang bukan karena kesengajaan kita. Gitu. Tapi nek sadurunge wis seru, ya gak oleh. Kudu diresiki. Ngoten. Lah apa mungkin? Ya mungkin di bagian-bagian tertentu yang kita wis rumangsa ngresiki tapi sik wonten sisae. Ngoten. Jadi itu ndak apa-apa. Kecuali kalau kita ndak tahu terus dijarak. Niku jenenge jarak. Ngoten. Jadi mboten usah mengulang sholat, mboten usah mengulang sholat. Nggih. Tapi untuk berikutnya itu sudah harus bersih. Nggih. Berikutnya, sekarang kita lanjutkan tentang tayamum. Lanjutan ayat tadi Al-Maidah di surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian dan jika kamu berhalangan menggunakan air atau sakit atau khawatir mendapat mudorot atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Mandi sing dimaksud mandi jenabat. Dadose Bapak Ibu,
kondisi tertentu. Misalnya saja kita baru kecelakaan, terus dalam perawatan di rumah sakit, tangan diinfus, terus melaku ke kamar untuk wudhu tidak bebas, atau dalam keadaan memang tidak ada air. Contoh di pesawat terbang, perjalanan kita dari Surabaya ke Mekah itu 10 jam. Memanfaatkan air di pesawat tidak boleh untuk wudhu, hanya untuk kepentingan khusus yang jumlahnya kecil. Kemudian dalam keadaan bepergian atau dan memang tidak mendapatkan air, maka kita untuk bersuci menggunakan tayamum. Tayamum itu menggunakan debu yang baik. Debu yang baik. Lah debu yang baik itu apa? Ya misalnya di tempat-tempat napa jenenge niku, di tempat-tempat umum, bukan di tempat-tempat kotoran, di tempat-tempat umum itu kan masih ada debu-debu. Kalau lebih khusus di dalam ruangan itu di tembok-tembok masih ada debu. Napa niku di ruang dalam rumah sakit, napa niku di ruang-ruang di masjid ngeten niki, atau di tempat-tempat yang umum, bukan tempat kotoran, itu ada debu. Maka gunakan debu yang baik. Kemudian caranya gimana? Letakkanlah kedua tanganmu ke tanah atau ke tempat yang ada debunya itu. Kemudian tiuplah keduanya. Terus seberapa tipisnya? Ya tidak apa-apa ya tipis wong. Kalau kita tempelkan di tanah kemudian ada debunya itu masih disuruh niup. Gitu. Kemudian dengan ikhlas karena Allah dan bacalah basmalah, kemudian usaplah kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Dados nek dipraktekno ngoten ngeten. Dados tayamum niku niki misale wontene teng mriki. Niki mau napa melih tempat terbuka. Niku ada debu misalnya di sini. Terus ditiup. Lantai ya ndak apa-apa. Wong niki debu seadanya atau di tanah. Kemudian dengan niat tayamum karena Allah, kemudian usaplah wamsahu biwujuhikum wa aidikum pun cukup. Saya ulang, kalau di tanah misalnya terus ditiup, okay. Kemudian kita tentu sudah niat memang tayamum untuk mengganti wudhu, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita usap muka, kemudian kita usap tangan sampai pergelangan, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri pun cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
itu Allah memberikan kemudahan di dalam kita beribadah. Gak terus mergo gak ono air terus wong ape salat iku kudu wudu akhirnya gak salat, mboten. Dalam keadaan apapun kita harus salat, dan salat itu diawali dengan wudu. Kalau wudu tidak ada air maka tayamum. Tayamum menggunakan debu yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, kemudian kita sampai tempat tertentu kondisinya normal, wis gak loro, sudah bisa menggunakan air, maka kita tidak boleh lagi tayamum. Di luar kondisi, pokoknya kondisi-kondisi normal, maka kita kembali menggunakan air. Pun niki masalah tayamum. Jadi kondisi waktu sakit, posisinya di rumah sakit, kados kula rumiyin niku nggih ngoten. Wekdal opname niku karo doktere gak oleh tangi, mergo diinfus. Tapi kula mboten enak wong rasane iku biasa wudu kok gak wudu niku gak enak. Jadi lawange kula tutup ben gak ketok perawate, terus kula teng jeding wudu. Mboten tayamum. Jane gak oleh tapi ndablek. Tapi kondisi seperti itu tayamum ndak apa-apa. Tapi kula wekdal haji nete pesawat dari Surabaya ke Jeddah niku nggih mboten saged, aku tak medun sik terus wudu mboten saged. Mergi pesawatnya mboten leren. Ya ndak boleh terus aku ning kono gak iso wudu, gak ono debu, terus mari ngono napa jenenge niku ngenteni medun lagi salat nggih mboten angsal. Wong Allah itu sudah memberi kemudahan. Lah tayamumnya bagaimana? Yo seadanya dari badan pesawat yang ada itu kita bertayamum dengan yang ada. Ditempelkan ke napa jenenge niku punggung tempat duduk, kedua telapak tangan kita tempelkan, kita usapkan begitu, kemudian itu yang dipakai tayamum. Gitu. Pun monggo sing tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Dadose kan ngeten maksude Bapak niki. Posisine dipane rumah sakit niku kan muk sak monten niku tok. Lah awak dhewe iku iso ngeranggeh iku muk tempat tertentu tok. Mergo gerak-gerak mboten saged. Napa angsal di tempat tertentu niki tok? Wis dipakai bolak-balik kaya entek ngoten. Pertanyaannya begitu. Jadi kembali lagi Allah itu memberi kemudahan kepada kita. Tapi orang gampang nih. Artinya orang gampang niku terus sak penake dhewe mboten. Selama itu yang dapat terjangkau ndak apa-apa. Tapi kalau masih bisa menjangkau di sebelahnya, maka pakailah sebelahnya juga. Dados ini asale ngeten, terus ganti ngeten. Ngoten. Niki lak berarti pun asal sebagian. Dadi asale niku kanan, terus pindah nang kiri. Ngoten. Sampai yang mampu dijangkau. Itu ndak apa-apa. Wong
Di pesawat niku Bapak Ibu, pesawat itu angger setiap waktu lah mesti diresiki, dilapi. Ya hampir tidak ada debu. Tapi terus ngeten Bapak Ibu, lah itu kan tidak ada debu. Kalau tidak ada debu masa bisa tayamum ngeten nggih. Lah terus tiang-tiang sing dikirim teng angkasa, pesawat NASA, di sana itu 3 bulan 4 bulan, ayo ora salat blas. Long di sana itu tidak ada debu, udara saja tidak ada, tempat hampa, tidak ada debu. Ngoten. Jadi tetap semua kondisi yang ada itu Allah memberikan kemudahan, asal tidak gampang nih. Gampang nih niku ono banyu terus aras-arasen tayamum. Kondisine kuat normal mergo aras-arasen tayamum. Nah niku beda lagi nek ngoten niku. Tapi ketika kita kondisi darurat, ngoten ya, darurat memang tidak ada air, kondisi sakit atau kondisi dalam bepergian yang terbatas air, maka kita boleh tayamum. Debunya terbatas, ya kita pakai yang ada, yang ada, gitu. Ya, contoh ekstrimnya teng pesawat itu kita hampir tidak dapatkan debu, tapi tidak boleh terus ditinggal sholatnya, gitu, ngaten. Berikutnya, nah, jatuh sing ngeten niku wonten pertanyaan melih Pak. Nek niku lak tembok. Lah nek niki bantal kasur angsal napa mboten? Dengan catatan kalau itu masih bersih, suci, ya boleh. Tapi kira-kira yang lebih bersih itu kalau misalnya kondisi di rumah sakit tuh ya, kira-kira yang lebih bersih itu yang di tembok. Karena bantal terus kasur niku kan sing bantal ya kena keringet, kena rambut. Demikian juga kasur. Kecuali nek kalau bawa dari rumah sendiri tidak khusus untuk tidur lah monggo, masih mungkin gitu. Tapi kalau yang dipakai tidur, yang dipakai bantalan, lah niku yang saged pakai tembok saja. Insya Allah debu yang nempel di tembok itu termasuk bagian debu yang baik, gitu ya. Terus bawa bantal dari rumah wis diciri-ciri debu ngoten misale oleh ta ora ya oleh wae gitu. Tapi kan ndak ada kok bantal teko omah wis ditaburi debu sik kan mboten wonten ngoten nggih. Jadi saya kira lebih bersih, lebih bagus kalau pakai debu yang nempel di tembok gitu. Nggih, terus berikutnya kondisi di padang pasir, karena kita perjalanan dari Mekah ke Madinah niku 480 kilo. Misalnya pas berhenti tidak di masjid, terus sholat di perjalanan, ya tinggal nempelkan gini saja ke tanah yang ada. Ngaten. Nggih, berikutnya. Sementara mboten wonten? Nggih. Cekap ngaten nggih Bapak Ibu, kula akhiri nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.